Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas R4G. Saya Maulidia Mardotilah. Saya Ranu Syahrani. Saya Firzi Aisyah. Di sini kami akan menganalisis data menggunakan aplikasi Orange Data Mining dengan 3 teknik, yaitu prediksi, klasifikasi, dan klasterisasi dengan tema kesehatan. Saya Firzi Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknik prediksi untuk menganalisis data menggunakan aplikasi Orange. Jadi langkah pertamanya itu untuk mencari datanya saya menggunakan web Kaggle. Setelah terbuka webnya, kita bisa langsung mencari data apa yang akan dianalisis. Di sini saya menggunakan data status kesehatan Indonesia. Di sini saya menggunakan by Rangga Aldo. Setelah itu kita download. Karena saya sudah download, jadi tampilannya seperti ini. Di dalam foldernya itu terdapat data train dan data test. Bedanya apa sih? Kalau data train ini memiliki label target, sedangkan kalau data test ini tidak memiliki label target. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan membuka aplikasi Orange. Setelah itu, kita klik New. Langkah pertamanya kita akan mendrag file ini ke tengah sini. Setelah itu, kita bisa masukkan file yang tadi kita download di sini. Saya akan menggunakan data train terlebih dahulu. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita scroll ke bawah. Pada row di status peserta, saya akan mengubah yang ini menjadi target. Setelah itu kita apply. Setelah itu close. Untuk memudahkan kita melihat data tersebut, kita akan menyandingkan file ini ke widget data table. Agar tidak membingungkan, file ini saya akan rename dengan data train kesehatan. Setelah itu, di widget data table ini kita bisa melihat tampilan data yang tadi dengan info-info. Di sini terdapat info bahwa ada 600.000 instance, 19 fitur dengan 9,8% missing data dengan target 2 value dan 2 meta atribut. Karena terdapat 9,8 missing data, langkah selanjutnya kita akan mempreprocessing data tersebut dengan menyandingkan data table ke widget preprocess. Setelah itu kita klik 2 kali. Di sini kita akan pilih yang impute missing value. Saya akan menggunakan yang average. Setelah itu kita close. Untuk memastikan bahwa data tersebut sudah tidak missing atau masih missing itu, kita bisa menambahkan widget data table. Pada data table yang ini kita bisa lihat bahwa sudah tidak ada lagi data yang missing. Setelah itu kita bisa lanjut. Di sini saya akan menambahkan widget EDA atau Exploratory Data Analytics. Yang saya akan gunakan adalah fitur statistik dan pivot table. Di sini saya akan menggunakan pivot table terlebih dahulu. Pada pivot table ini kita bisa melihat ringkasan statistik seperti rata-rata, jumlah atau distribusi antar kategori. Nah, di sini saya akan menggunakan rows-nya status peserta dengan value-nya juga status peserta. Dapat terlihat bahwa yang belum sehat itu berjumlah kurang lebih 300.000 sekian, dengan yang sehat itu 299.000 sekian, dengan total semuanya 600.000. Setelah itu saya akan menambahkan widget EDA fitur statistik. Nah, pada fitur statistik ini
kita bisa menampilkan dari setiap fitur seperti rata-rata, median, minimum dan maksimum, dan missing value. Di sini dapat terlihat nama-nama yang ada di data tadi. Saya contohkan dilihat dari yang indeks. Nah, di indeks ini menyatakan bahwa rata-ratanya kurang lebih 299.000 sekian dengan mode kosong, mediannya 299.000 sekian dengan dispersionnya 0,58, minimalnya kosong dengan max-nya 599.000 sekian dan missing-nya 0,0%. Setelah itu, saya akan menambahkan dua algoritma, yaitu algoritma Naive Bayes dan satu lagi algoritma SVM. Setelah itu, saya akan menyambungkan dua algoritma ini ke widget prediction. Dan di data table yang sudah kita preproses tadi juga disambungkan ke sini. Setelah itu, saya akan menyambungkan dua algoritma ini ke text and score. Tidak lupa yang di data table ini juga disambungkan ke sini. Setelah itu kita akan menunggu text and score-nya ini selesai. Dari sini kita bisa melihat pada prediction sambil menunggu text and score-nya ini selesai. Nah, di sini Naive Bayes pada baris pertama mengatakan belum sehat, sedangkan di SVM juga sama belum sehat. Di baris kedua, Naive Bayes mengatakan belum sehat, dan SVM belum sehat. Di baris ketiga, Naive Bayes mengatakan sehat, dan di SVM belum sehat. Dengan model Naive Bayes ini mengatakan AUSI-nya sebesar 0,997, sedangkan SVM-nya 0,511, dan CA-nya di Naive Bayes itu sebesar 0,989, sedangkan di SVM-nya 0,500. F1-nya di Naive Bayes ini sebesar 0,989, sedangkan di SVM-nya 0,335. Setelah text and score-nya sudah selesai, bisa kita lihat bahwa Naive Bayes mengatakan AUSI-nya sebesar 0,997, sedangkan CA-nya 0,989, dengan F1 0,989. Untuk SVM-nya AUSI-nya sebesar 0,505, dengan CA 0,500 dan F1 0,336. Setelah itu, saya akan memasukkan data tes ke file baru. Caranya masih sama. Di sini tinggal ganti datanya menggunakan data tes. Setelah tampilannya sudah seperti ini, kita akan menyambungkan file ini ke widget data table untuk kita lihat bahwa ada data yang missing atau tidak. Untuk membedakan, di sini saya akan merename dengan data tes status kesehatan. Oke, di sini kita akan melihat bahwa terdapat info sebesar 200.000 instance dengan 19 fitur, 9,8 missing data, targetnya 0, dan metanya 2. Di sini tidak ada target ya. Oke, karena masih ada missing data, masih sama caranya kita menggunakan preprocess. Klik yang input. Ini kita alihkan untuk yang average. Setelah itu, kita menggunakan data table lagi untuk memastikan
Di sini udah tidak ada yang missing data ya. Setelah itu data tes ini yang sudah di preproses akan saya sandingkan dengan prediction. Selanjutnya kita akan melihat tabel yang tadi sudah kita sandingkan ke sini. Kita akan lihat prediksinya. Baris pertama Naive Bayes mengatakan belum sehat dan SVM juga mengatakan belum sehat. Baris kedua Naive Bayes dan SVM sama-sama mengatakan belum sehat. Sedangkan di baris ketiga Naive Bayes mengatakan sehat dan SVM mengatakan belum sehat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu di sini saya mau membahas analisa data kesehatan khususnya tentang diabetes pakai aplikasi Orange Data Mining dengan teknik klasifikasi. Di sini pertama-tama kita mencari datanya di Chrome. Kita bisa carinya di sini di Kaggle. Kita bisa search di sini. Contohnya penyakit. Nah, di sini bakal ada banyak contoh-contoh data yang bisa kita ambil. Tapi dikarenakan saya sudah mempunyai datanya, jadi saya akan mengambilnya dari file. Nah, di sini. Jadi kita akan membuka Orange-nya terlebih dahulu. Nah, di sini new kita ambil pencet file. Kita pencet di sini. Nah, di sini nanti kita tinggal pilih data kita yang mau kita ambil itu. Saya akan memakai diabetes ini. Open. Nah, di sini kan role-nya di sini fitur-fitur. Nah, kita harus mengubah dia dengan target. Nah, di sini. Jadi kita ubah target, di situ kita apply. Nah, di situ kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data table. Nah, di sini kan ada 779 instances, 8 feature, 0,4 missing data, target with 2 values. Nah, kita nanti akan mengubah biar dia itu tidak ada 0,4%-nya, jadi kosong. Nah, di sini data table kita tarik, kita ambil per proses. Nah, di sini kita bisa mencet di input missing values, ada average, most, perfection, average with random value. Saya akan mengambil average. Habis itu kita tarik. Di sini saya akan menggunakan metode dengan Naive Bayes. Pertama mungkin saya akan menggunakan dengan KN dulu. Nah, ini kita ubah dari processing data ke data. Ini kita hapus di sini. Selanjutnya yang kedua saya akan menggunakan metode dengan Naive Bayes. Nah, ini juga sama, kita ubah. Nah, selanjutnya ke ketiga saya menggunakan metode tree juga. Ini juga sama, kita kesiniin. Nah, KN ini model ini prediksi berdasarkan data tetangga terdekat. Biasanya hasilnya lebih akurat karena memperhitungkan pola lokal. Kalau yang Naive Bayes ini, model ini bekerja
berdasarkan peluang cepat dan ringan cocok buat data besar. Nah, selanjutnya kita akan tarik sini untuk ambil prediction. Nah, terus kita pencet. Ini kosong karena kenapa kosong? Karena kita belum narik semuanya. Jadi kita harus tarik dulu. Prosesnya kita tarik ke prediction, naive biasa kita tarik, tree-nya juga agar dia muncul hasilnya. Nah, di sini udah ada semua metodenya, ada metode KNN, naive Bayes, dan tree. Nah, di sini ada 3-3 dengan angka-angka yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mengambil test and score. Test and score di sini. Test and score. Nah, sama kita juga harus menarik semuanya ya. Ini ke sini, ini ke sini. Dan yang proposing juga kita ambil ke sini. Nah, di sini kita bisa kelihatan KNN itu angkanya ada 704, 815, 643. Karena di sini yang paling gede itu naive Bayes, berarti naive Bayes ini yang paling unggul. Tuh. Soalnya di sini KNN-nya kan lebih kecil dan tree-nya juga lebih kecil. Selanjutnya kita bisa melihat dari tree ini kita bisa ngambil tree viewer. Tree viewer. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai ada tulisan, ada BMI-nya, insulinnya, dan semuanya di sini kelihatan. Nah, di test and score ini kan angkanya tuh kelihatan ya di sini. Angka-angka yang tadi yang lebih jelas itu kan naive Bayes. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranu Syahrani. Di sini saya akan menjelaskan data analisis menggunakan aplikasi Orange dengan teknik klasterisasi. Oke, yang pertama kita harus lakukan itu kita mencari datanya. Nah, di sini saya menggunakan web Kaggle ini untuk mencari data yang saya inginkan. Di sini tuh saya dengan tema kesehatan. Nah, jenis datanya itu diabetes mellitus CSV. Setelah itu data ini kita download. Kita klik ini download. Oke, kita taruh di sini. Setelah datanya itu ke download, kita langsung ke aplikasi Orange-nya. Oke, di sini kita klik file. Kita bisa klik file atau kita tarik filenya seperti tadi. Kita buka filenya, kita klik 2 kali. Habis itu kita untuk mencari data yang sudah kita download tadi, kita klik yang ini. Oke, di sini saya pakai yang ini. Diabetes mellitus.
Kita klik open. Nah, jadi di Orange ini kita bisa mengambil data yang sudah kita download sebelumnya, ataupun kita bisa klik URL, kita masukkan webnya. Di sini saya pakai file. Oke, di data yang saya masukkan tadi, di sini ada 779 instansi, ada 9 features, tidak ada target, dan 0 meta atribut. Oke, setelahnya itu kita lihat ke data tabelnya. Kita bisa seperti ini, kita bisa cari data table. Data table. Oke. Habis itu kita klik 2 kali. Nah, di sini tuh terdapat info bahwa kita tuh masih ada data yang missing nih. Jadi kita harus menghilangkan dulu nih data-data yang missing ini. Caranya itu, ini kita tutup dulu. Habis itu kita cari pre-processing. Oke. Di sini kita sudah pre-processing, kita klik 2 kali. Kita masuk ke input missing values. Oke, sudah di input missing values, kita klik yang replace with random values. Setelah kita klik, kita close saja. Habis itu kita lihat lagi nih data tabelnya, apakah data-data yang missing itu sudah hilang. Oke, sini kita buka lagi di data tabelnya. Oke, nih di sini sudah terlihat bahwa data yang missing itu sudah tidak ada. Di sini menjadi 779 instansi, no missing data. Oke, kalau misalkan datanya itu sudah tidak ada yang missing, kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Karena di sini saya pakai teknik clustering, jadi kita di sini pakai k-means. Oke, kita bisa klik 2 kali di k-means. Nah, di sini kita terlihat nih ada number of clustering. Ini tuh kita bisa ganti-ganti gitu, bisa 3, bisa 4 di formnya. Terus di fix, apa kita juga bisa fix. Fixnya itu kita mau berapa, misalkan di sini saya itu pakainya 4. Tapi kalau mau misalkan pakai 5, 6 atau berapapun sesuai dengan keinginan kalian itu juga bisa. Di sini saya pakai 4 cluster. Oke, selanjutnya kita tutup. Habis itu kita pakai scatter plot. Oke. Kita lihat di scatter plot ya, kita klik 2 kali. Oke, jadi seperti ini. Nah, di axis X-nya itu kita klik yang cluster. Di axis Y-nya juga kita klik di yang cluster. Nah, di sini tuh ada nih color. Kita sebenarnya bisa pakai same color, tapi warnanya itu abu-abu. Jadi tidak begitu terlihat kan? Karena tidak begitu terlihat, kita bisa menggunakan yang cluster saja. Oke, seperti ini jadinya. Sini ada clustering 1, cluster 2, cluster 3, dan cluster 4. Karena saya memilih clusternya itu 4. Kalau misalkan kalian milihnya 3, berarti di sini nanti hanya terdapat 3 cluster saja. Seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, dan cukup sekian penjelasan aplikasi Orange dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.